Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya, channel saya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah simulasi yang dimana simulasi ini menggunakan Simulink MATLAB dengan judul simulasi gangguan voltage shock dan voltage swell. Nah, di sini saya membahas masalah TA saya yang dimana TA saya berkaitan dengan ini. Dan di sini untuk membuat gangguan shock dan swell menggunakan Simulink MATLAB seperti gambar di sini. Nah, voltage shock dan voltage swell ini masih bisa diklasifikasikan atau dikategorikan lagi seperti ini. Nah, ini ada shock instantaneous, momentary, temporary, swell instantaneous, momentary, dan temporary. Dan untuk karakteristik gangguan shock dan swell bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, yang membedakan antara shock dan swell ini yaitu hanya di besaran tegangan. Dan eh, untuk gangguan shock dan swell ini untuk pengertiannya yaitu shock itu intinya ya, shock itu penurunan tegangan dari tegangan nominal, sedangkan swell kenaikan tegangan dari tegangan nominalnya. Nah, di sini ada beberapa library dari Simulink MATLAB. Di sini pertama ada Tripaz Source. Setelah itu ada transformator, Tripaz Transformer. Setelah itu ada beban. Setelah itu di sini ada PSB option menu block, Mas. Terus di sini ada value-nya. Di sini ada Tripaz VI measurement yang dimana ini nanti menyambungkan di value dan ilut-nya. Kalau nggak mau menggunakan ini nggak usah dipakai seperti itu. Setelah itu ini untuk memonitoring gelombang gangguan normal 3 fase. Dan di sini untuk menentukan RMS-nya seperti itu. Nah, di sini ada zero order hold yang dimana fungsinya untuk setiap 0,01 detik dia akan mengambil data. Dan di sini ada workspace yang dimana fungsinya untuk menyimpan seluruhan data dari zero hold-nya ini. Nah, di sini ada membuat gangguan sek instantaneous, sek momentary, sek temporary, swell instantaneous, swell momentary, dan temporary. Di sini ada push button yang dimana nanti kita atur ketika kita ingin membuat gangguan sek instantaneous, maka kita pindah ke cycle 1 dan seterusnya seperti itu. Untuk sek instantaneous seperti ini bentukannya, dan nantinya untuk pengaturan waktunya ada di Tripaz Breaker ini. Dan sedangkan untuk swell instantaneous nanti mengatur waktunya di sini. Oke, langsung saja kita running. Kita buat sinyal normal dulu atau tidak ada gangguan. Karena jika di karakteristik tidak ada gangguan atau sinyal normal, maka bebas. Kita mau membuat besaran tegangan berapa, durasi waktunya berapa, bebas. Karena sinyalnya normal. Kita coba. Nah, seperti ini. Dia akan ini sinyal normal membentuk sinusoidal murni R S T seperti itu. Dan di sini durasi waktu sinyal normal yaitu 0,5. Oke. Sekarang kita coba ke swell instantaneous. Untuk durasi waktu swell instantaneous 0,5 hingga 30 cycle. Nah, kita bisa lihat untuk swell instantaneousnya, dia ketika sudah pertama dia akan tidak ada gangguan ya. Pertama dia akan normal atau tidak ada gangguan. Setelah dia diberi dan setting waktunya di 0,1, ketika dia menyentuh di 0,1 detik dia akan mengalami gangguan shake di mana dia mengalami penurunan tegangan dari tegangan nominalnya seperti ini contohnya, dan dia sampai saya setting hingga 0,3 detik. Nah, kurang lebih ini ada 10 cycle, kurang lebih 10 cycle seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ke segmentary. Dikarenakan tiap waktunya berbeda, maka bagian sininya juga akan berbeda. Seperti itu. Oke, kita coba. Nah, pertama dia
sinyal normal. Setelah itu dia akan mengalami penurunan tegangan. Setelah dia mengalami penurunan tegangan, dia akan kembali lagi ke normal setelah detiknya selesai. Jadi ini saya atur 0,2 hingga 0,9 detik seperti itu. Dan untuk PU-nya, untuk cara mengetahui berapa sih ini PU-nya, sesuai nggak sih sama karakteristik gangguan sek ini. Nah, caranya di sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini PU-nya untuk normalnya kan 380 nih, 380. Nah, setelah itu dia diberi gangguan sek, otomatis kan sek kan penurunan tegangan di sini. Nah, di sini dia stay di, kita kira-kira ini berapa? 110 ya. Kita kira-kira 10. Maka caranya 110 tegangan 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 penurunan sek ini 110 dibagi 380. Bagi 380 sama dengan, nah jadi untuk PU-nya yaitu 0,28. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik IEEE-nya? Nah, ini untuk PU-nya gangguan sek itu dari instantaneous, momentary, dan temporary itu 0,1 hingga 0,9. Jadi ini sudah PU-nya ini sudah memenuhi syarat dari karakteristik gangguan sek tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ke sek tempo. Nah, karena sek tempo ini waktunya sangat panjang, 3 detik hingga 1 menit, maka di sini kita atur nggak usah lama-lama. Kita atur nanti di dalamnya, di sini kita atur 3 detik atau 4 detik lah, nggak usah lama-lama. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita running. Nah, ini dikarenakan waktunya sangat lama, maka gelombangnya seperti tidak jelas seperti ini. Tapi kita mengetahui, oh ini normal, oh ini terkena gangguan sek seperti itu. Nah, dia akan mengalami gangguan ketika dimulai pada waktu 0,5 detik dan dia akan berakhir, ini saya setting di 4,5 detik di sini. Nah, setelah itu dia akan terus berjalan hingga mencapai titik selesainya yaitu 4,5 detik. Nah, ini dia akan setelah 4,5 detik dia akan kembali ke normal seperti itu. Selanjutnya kita coba ke swell instantaneous. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan di awal, jika swell itu kenaikan tegangan dari tegangan nominalnya. Karena swell instantaneous ini waktunya itu 0,5 hingga 30 cycle. Nah, ini saya coba. Oke. Dan di sini dia normal. Nah, di waktu dia mulai gangguan yaitu di 0,2 hingga 0,3 detik. Jadi 0,1 detik dia terjadi gangguan. Setelah itu dia selesai gangguan, dia akan kembali lagi ke normal. Nah, gimana sih Kak cara mengetahui PU-nya juga? Kan tadi kan sek kan mengetahuinya kan ketika dia penurunan tegangan. Nah, kalau soal gimana sih Kak? Nah, caranya sama. Dia akan mengalami kenaikan tegangan. Nah, ini normal nih, channel normal. Nah, ketika dia mengalami kenaikan tegangan di sini, maka inilah yang lurus ini, yang lurus garis lain lurus ini, itulah yang nanti yang kita buat patokan. Kira-kira ini 420, ini 440, berarti 430 ya. Kita coba 430, kita asumsikan di 430. Jadi kita ketahui semua, kita asumsikan ke RST-nya, kita semua asumsikan ke 430. Jadi 430 bagi 380. 430 itu apa? Gangguan swellnya, tegangan gangguan swellnya. Nah, PU-nya ini 1,13. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik gangguan swell? Nah, untuk gangguan swell ini memiliki karakteristik yang beda tiap kategori, dan instantaneous, momentary, dan temporary.
Nah, di sini saya menggunakan soil standar Neos, yaitu di mana besaran tegangannya yaitu 1,1 hingga 1,8. Sedangkan momentary 1,1 hingga 1,4 PU dan temporary 1,1 hingga 1,2 PU. Jadi menurut saya kalian nggak usah membuat sampai ini dibuat 1,6, ini dibuat 1,3, ini dibuat 1,1, nggak usah. Jadi saran saya meratakan semua dengan soil temporary. Jadi maksimal kalau bisa 1,2 karena dan waktunya itu sama. Jadi kalian nggak usah bingung nanti untuk ngatur-ngaturnya. Jadi biar gampang lah intinya, tidak mempersulit diri seperti itu. Langsung saja kita coba ke swell momentary. Nah, di swell momentary ini nah dia pertama dia akan normal dan dia akan diganggu dimulai di titik 0,2 detik dan berakhir di 0,9 detik. Setelah itu dia akan kembali normal seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ke swell temporary. Oke, kita coba ke swell temporary. Kita coba ke swell temporary. Nah, di sini di swell temporary ini sama cara kerjanya sama dengan sek. Dia akan mengalami gangguan di 0,5 detik, dimulai 0,5 detik dan berakhirnya di 4,5 detik. Dan itu semua sudah sesuai dengan IEEE di situ. Nah, gimana sih Kak cara untuk mengatur waktunya dan lain sebagainya? Sudah saya jelaskan di awal-awal. Untuk mengatur waktu, kalian itu hanya di sini, di switching time. Kalian mainkan di sini, mainkan di sini, mainkan. Dan kalian gimana kalau swell? Dan kalau swell itu sama di traverse breaker ini. Kalian mainkan waktunya di sini, bebas. Kalian bisa mainkan di sini juga untuk PU-nya. Kalian ataupun bisa kalian mainkan PU-nya melalui ban. Di sini, kalian mainkan di sini, mainkan di situ seperti itu. Jadi semua bisa dimainkan di dalamnya seperti itu. Nah, untuk melihat eh, ini datanya dapat dari mana sih Kak? Nah, ini data sudah semua data yang di ini, semua data yang di sini semua sudah otomatis tersimpan di workspace. Ini workspace berapa? Ini workspace 7 ya, SIM 7 nih. Ini SIM 7. Kita cek di SIM 7. Nah, ini SIM 7. Nah, ini data-datamu semua. Ini data-datamu yang ke-record. Datamu yang ke-record ini. Ini nanti kalian bisa olah melalui di Excel seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang paham atau salah kata dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan apabila Anda masih belum paham, bisa tanyakan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.